Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwah dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia-Nya mengumpulkan kita di majlis ini di hari yang keempat bulan Safar 1444 Hijriah. Sore hari ini kita akan bersama-sama mempelajari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat yang bernama Shaddad ibn Aus Al-Khazraji radhiyallahu anhu. Shaddad ibn Aus Al-Khazraji mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul istighfar an taqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbih fahuwa min ahlil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan Sayyidul istighfar itu adalah, Sayyid artinya pemimpin atau tuan atau kepala. Al-istighfar, apa istighfar? Istighfar artinya permohonan maaf atau permohonan ampun. Jadi istighfar itu ada pemimpinnya. Kalau ada pemimpin berarti ada yang dipimpin. Kalau ada ketua atau kepala berarti ada anggota.
Atau kalau ada sesuatu yang istimewa, berarti ada yang kurang istimewa. Akan tetapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita satu hal yang penting, bahwa hidup seorang mukmin itu tidak boleh lepas dari istighfar. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita berbagai macam lafal istighfar. Nah, di antara lafal-lafal istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling hebat adalah Sayyidul Istighfar. Ya. Lafaz-lafaz lain dalam istighfar itu banyak ya. Yang paling pendek apa? Astagfirullah, astagfirullah. Seperti yang biasa kita ucapkan atau kita baca setelah kita salam, ya, selesai dari sholat. Salam pertama, kedua, langsung kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Ada lagi Rasulullah SAW mengajarkan astagfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada lagi Rasulullah SAW mengajarkan Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini lafal-lafal istighfar yang dibuat bermacam-macam, bervariasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar seorang Muslim bisa mengucapkannya sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada padanya. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan lafal istighfar yang paling sempurna yang disebut dengan Sayyidul Istighfar, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan atau mengajarkan kepada kita untuk membaca istighfar ini tiap pagi dan tiap petang. Nah, bunyi dari Sayyidul Istighfar ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antaqul, engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini ada 9 kalimat ya, lafal istighfar ini, dan setiap kalimatnya memberikan makna yang dalam yang perlu kita renungkan, perlu kita pelajari, karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bernilai bagi kita, ya, dan sebagai sebuah adab seorang Muslim ketika membaca atau mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia merasakan bahwa dia sedang berada di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Shaddad bin Aus. Siapa? Sahabat tadi, Shaddad bin Aus Al-Khazraji. Sayyidul Istighfar antaqul. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Shaddad. Nah, kita
ketika membaca istighfar ini kita merasakan bahwa kita ini dalam posisi Shaddad bin Aus al-Khazraji, sehingga kita merasa bahwa Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita lafal ini atau istighfar ini. Ya. Dan ini yang nanti akan membuat kenikmatan kita membaca istighfar ini, ya. Karena tanpa menghadirkan perasaan bahwa Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita, tanpa menghadirkan perasaan bahwa Rasulullah SAW ada di hadapan kita seperti dia berbicara, menyampaikan lafal ini kepada kita, maka sulit bagi kita untuk merasakan kenikmatannya. Ya. Ini kata Rasulullah SAW, Sayyidul Istighfar pemimpin istighfar. Berarti memang ada keistimewaan dalam lafaz istighfar ini, dalam lafaz Sayyid Istighfar ini dibandingkan istighfar lainnya. Para ulama menyebutkan 3 hal yang menyebabkan Sayyidul Istighfar ini disebut Sayyidul Istighfar. Ya, lafal istighfar ini disebut Sayyidul Istighfar karena pertama dengan berdoa dengan Sayyidul Istighfar ini memberikan pahala lebih banyak dibandingkan dengan istighfar yang lainnya. Ya. Kenapa memberi pahala lebih banyak? Karena lafalnya lebih panjang. Ya, lafalnya lebih panjang bandingkan dengan astagfirullah ini satu kalimat, atau astagfirullahaladzim, astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya, atau yang lainnya. Jadi ini lafaz istighfar paling banyak, dan kalau paling banyak, ya berarti paling banyak pula pahala yang didapatkan. Kemudian para ulama juga mengatakan yang kedua, sebab lafal istighfar ini disebut Sayyidul Istighfar karena akan lebih mempercepat dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan apa? Permintaan apa, Pak Saiful? Dalam istighfar ini kita minta apa? Minta ampunan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih cepat memberikan ampunan dengan kita membaca Sayyidul Istighfar ini. Kemudian yang ketiga, karena makna yang terkandung di dalamnya sangat agung. Dan ini makna-makna ini yang akan kita renungkan bersama di sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan ini seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala setelah kita membaca Sayyidul Istighfar ini. Allahumma anta rabbi. Kalimat pertama, Engkau adalah Rabbku. Rabb adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifat rububiyah.
Rububiyah itu apa? Rububiyah itu semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai kekuasaannya. Apa perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Allah mencipta, Allah mengatur, Allah menurunkan dan semua makhluk. Allah yang mengatur angin, Allah yang mengatur benda-benda langit dan lain sebagainya. Itu semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang oleh para ulama itu artinya pencipta, pengatur. Maka kalau kita katakan Allahumma anta rabbi, pemilikku dan pengaturku. Ini sebuah pernyataan yang jujur dari seorang hamba, di mana dia mengakui tidak ada yang menciptakan dirinya dan tidak ada yang memiliki dirinya, serta tidak ada yang menciptakan. Yang cukup panjang, proses yang cukup panjang, cukup rumit. Walaupun kita tidak merasakan proses itu, tiba-tiba kita sudah keluar, tiba-tiba kita sudah menjadi manusia, ya. Tapi kita akan bisa melihat bahwa proses itu sebenarnya tidak mudah begitu. Ketika kita melihat ada orang yang dicabut kemudahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Abasa Allah Subhanahu wa taala mengatakan min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu manusia itu min nutfatin khalaqahu faqaddara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala atur ya pertemuan itu, kemudian berproses berapa bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 12 bulan, ada yang berapa, paling pendek berapa bulan? Hah? Paling pendek 6 bulan. Paling pendek 6 bulan. Kemudian paling panjang 10. Dulu di zaman Imam Malik ada sampai 4 tahun. Ada perempuan hamil 4 tahun. Itu mungkin terjadi saat sembilan bulan saja, itu proses yang panjang. Bayi 9 bulan yang siap istrinya kan. Tsumma sabila yassara. Kemudian Allah mudahkan jalannya. Jalan apa? Jalan keluar dari dalam perut melalui jalan yang kecil. Tapi Allah mudahkan.
udah keluar. Tapi di sekarang kita lihat banyak yang tidak mudah keluarnya. Banyak yang tidak mudah keluarnya. Kenapa? Berarti nikmatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keluar begitu murah kan ya, 600.000 di bidan gitu. Tapi kalau harus di operasi kaisar atau sesar orang Indonesia bilangnya, itu berapa? Hah? Ada yang 8, ada yang 10, ada yang 15, tergantung kelasnya begitu. Nah, ternyata tidak semua mudah. Kenapa kebanyakan mudah? Kebanyakan mudah. Nah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma sabila yasar." Mudah. Sedikit yang tidak mudah ini untuk memberikan peringatan kepada yang lain yang mendapatkan kemudahan untuk apa? Untuk bersyukur. Bahwa dia diberikan kemudahan sementara ada orang mendapatkan kesulitan. Jadi Allahumma anta rabbi, ya Allah Engkau yang menciptakanku dari tidak ada menjadi ada. Ya. Kemudian Engkau mengaturku perjalanan hidup dari ada, kemudian keluar kecil, anak kecil, kemudian bayi, anak kecil, kemudian remaja, dewasa, orang tua, terus masuk lagi ke dalam tanah. Proses itu semuanya ada dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dengan mengatakan Allahumma anta rabbi, ya Allah Engkau yang menciptakanku, Engkau yang mengaturku, dan Engkau yang memilikiku. Aku ini milikmu ya Allah. Aku ini milikmu. Maka segala sesuatu yang ada padaku adalah milikmu. Segala sesuatu yang ada padaku tidak boleh aku gunakan kecuali sesuai dengan aturan. Dan segala sesuatu yang aku miliki harus digunakan untuk melaksanakan perintahmu, untuk mentaati aturanmu. Maka betul-betul sebuah pernyataan yang tulus dari seorang hamba yang benar-benar merasakan ketidakberdayaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia itu bukan apa-apa. Dia itu bukan apa-apa. Apapun kedudukannya, apapun gelarnya, betapa banyak pun hartanya, kekuasaannya, itu dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kalimat yang kedua, la ilaha illa anta. Ini kalimat apa namanya? La ilaha illa anta namanya kalimat tauhid. Nah, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak, yang hak disembah selain Engkau. La ilaha illa anta. Setelah aku meyakini bahwa Engkau adalah penciptaku, Engkau adalah pengaturku, Engkau adalah pemilikku, maka Engkaulah satu-satunya Tuhanku. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, yang lain tidak. Nah, kalimat la ilaha illa anta ini, kalimat tauhid ini adalah kalimat yang sangat penting dan berpengaruh besar terhadap diampuninya dosa. Kalimat tauhid ini adalah kalimat
yang sangat penting untuk diampuni dosa. Ya. Bagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menceritakan bagaimana kalimat tauhid ini bisa menyebabkan seorang diampuni dari segala dosanya. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan seorang dari umatku di depan halayak, di depan semua manusia pada hari kiamat. Fayang suruh alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada orang itu 99 catatan. Catatan apa? Catatan amal. Kullu sijillin mithlu madil basar. Setiap catatan itu atau buku gitu ya, 99 buku, setiap buku itu panjangnya sejauh mata memandang. Ya. Panjangnya sejauh mata memandang. Berapa halaman? Saking apa? Saking banyak. Kenapa saking banyak? Kenapa bisa sebanyak itu? Kenapa bisa sebanyak itu? Kalau seorang umur 70 tahun misalnya, atau taruhlah ini sekarang umurnya 99 tahun, setiap tahunnya itu catatannya, bukunya itu sejauh mata memandang. Banyak. Padahal 1 tahun berapa hari? Nah, 1 tahun berapa hari? Setahun 354 tengah hari. Ya, kalau tahun Komariah, kalau tahun Samsiah 365. Sebenarnya 365 seperempat hari. Oh, berarti itu cuma 300-an. Tapi kenapa sejauh mata memandang? Ingat bahwa malaikat itu mencatat bukan per hari, tapi per jam, per menit, per detik. Per jam, per menit, per detik. Tiap detik itu tidak lepas dari catatan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Setiap yang lafal yang keluar dari seorang itu dicatat oleh malaikat yang raqib, selalu mengawasi, selalu melihat, atid, yang catatannya itu kuat, tidak akan hilang. Maka kalau satu buku itu panjangnya sejauh mata memandang, bisa dimaklumi. Ya, berapa halaman gitu. Nah, tsumma yaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang itu, orang laki-laki diperlihatkan kepadanya, ini 99 buku catatan amal kamu. Hal atunkiru min hadza syai'an? Apakah kamu memungkiri sedikit saja dari apa yang tercatat dalam buku-buku ini? Adzalamaka katabatil hafizun. Apakah para pencatatku, para malaikat yang mencatat amal itu mendolimimu? Jadi si orang ini melihat buku catatan yang 99 masing-masing sejauh mata memandang, walaupun enggak dibaca satu-satu, dia tahu bahwa yang dicatat itu pasti benar. Ya. Jadi melihat jilidnya aja sudah tahu, oh betul, nggak usah dibaca satu-satu. Ya. Karena semua yang ada di dalamnya itu menggambarkan atau mencatat semua amalnya, semua gerak-geriknya, semua perkataannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tanya,
Apakah malaikat yang mencatat itu mendolimimu, mencatat sesuatu yang tidak kamu lakukan, atau tidak mencatat kebaikan yang kamu lakukan? Maka orang itu menjawab, la ya Rabb, tidak. Fayaqul, apalah kamu udrun? Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada orang itu lagi, kamu punya udzur enggak? Punya alasan enggak? Kamu melakukan keburukan itu alasannya apa? Kamu tidak melakukan kebaikan alasannya apa? Fayaqul la ya Rabb. Ya, enggak ada udzur. Mengaku betul. Ya, tidak ada alasan yang bisa disampaikan. Fayaqulu bala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, tidak, ada uzur kamu, ada sesuatu yang akan meringankan kamu. Innalaka indana hasanah fa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Kamu pada hari ini tidak akan didolimi karena kamu memiliki satu kebaikan. Fatakhruju bitaqatin fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Lalu keluarlah satu kartu. Di dalamnya tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fayaqul ukhdur waznak. Wa yaqul ya Rabb ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijillat. Si laki-laki itu mengatakan, ya Allah, apa bandingan satu kartu ini dengan 99 buku yang masing-masing sejauh mata memandang itu? Gak ada bandingannya. Ini satu bitokoh, satu kartu, satu kebaikan ini dibandingkan dengan catatan keburukan yang 99 itu. Apa sih? Apa bandingannya? Faqala innaka la tudzlam. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kamu tidak akan dizalimi. Fatudu sijillat fi kaffah wal bitaqah fi kaffah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menimbang, ya, timbangan di tokoh kartu dengan 99 catatan itu. Fatosati sijillat wa thaqulatil bitaqah. Ternyata kartu itu ketika ditimbang lebih berat dibandingkan dengan buku-buku 99 catatan itu. Fala yaqulu ma'asmillahi syai'. Maka tidak ada yang lebih berat daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa la ilaha illallah, kalimat tauhid itu bisa menjadi penyebab diampuninya semua dosa. Maka ketika kita mengatakan la ilaha illa anta dalam sayyidil istighfar ini, itu sebagai wasilah bagi kita agar Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus segala dosa kita. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan di surat Al-Anbiya, cerita tentang Nabi Yunus yang ditelan, bukan dimakan, ditelan ikan apa? Ikan yang paling besar itu ikan apa namanya? Ikan paus biru, ikan paus biru itu ikan yang laut yang paling besar. Ketika ditelan, Nabi Yunus ada di mana?
dalam perutnya atau ini masih di mulut? Di mulut. Belum masuk ke dalam perut. Kalau sudah masuk ke dalam perut berarti sudah meninggal. Ya, ini masih dalam perut. Jadi masih dalam mulut. Berarti mulutnya sebesar apa? Ya. Kalau Nabi Yunus saja bisa bebas bergerak dalam mulut itu. Nah, ketika paus itu ke atas ya, menelan Nabi Yunus, kemudian turun ke bawah dasar laut, gelap ya, gelap. Dalam kesulitan itu Nabi Nuh berdoa apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Ini kalimat yang menjadi wasilah diampuninya segala dosa, dimudahkannya segala kesulitan, ya, dikeluarkannya kita dari kesempitan. Jadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kemudian khalaqtani wa ana abduka. Khalaqtani wa ana abduka. Di awal seorang yang beristighfar ini sudah mengatakan anta rabbi. Kau adalah penciptaku, pemilikku dan pengaturku. Kemudian di sini ditegaskan lagi khalaqtani wa ana abduka. Khalaqtani wa ana abduka. Engkau menciptakanku, maka aku ini adalah hambamu. Engkau menciptakanku dan aku ini adalah hambamu. Hamba bisa berarti hamba secara kauni, bahwa setiap semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hambanya. Ya, juga berarti syar'i, bahwa dia itu seorang hamba yang mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya Allah, Engkau menciptakanku, Engkau menjadikanku ada setelah aku tidak ada, maka aku adalah hambamu yang Engkau ciptakan dan hambamu yang harus beribadah kepadamu. Tajri alayya aqdaruka wa la hilata li fi dab'i ma qadaita bihi alayya. Maka segala apa yang kau tetapkan untukku pasti terjadi, dan tidak ada kemampuan pada diriku untuk menolak apa yang kau tentukan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki atau menetapkan kita sakit, maka kita sakit. Kita tidak bisa menolak. Maka kita sehat. Kemudian kalau Allah menetapkan kita mati, maka mati. Macam sebab ya, orang mati itu dengan berbagai macam sebab. Sebabnya apa? Sebab kematian itu apa? Bukan penyakit, tapi takdir. Orang meninggal itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan dia harus meninggal jam segitu, menit itu, detik itu. Akhirnya apa katanya? Kam min saqimin, kam min sahihin mata bi ghairi illatin,
Wa kam min saqimin asahina minad dahri. Banyak orang yang sehat meninggal tanpa sebab. Sebaliknya banyak orang yang sakit hidup beberapa lama. Ya. Contoh terjadi satu ambulan membawa orang yang sakit, perawat dan pendamping yang sakit, penunggunya, dibawa seorang sopir. Kemudian karena cepat nabrak sebuah kontainer. Yang meninggal siapa? Yang meninggal sopir, perawat dan pendamping. Yang sakitnya malah selamat. Jadi 3 orang ini berusaha menolong orang yang sakit ini dengan harapan sehat dan tidak meninggal. Ternyata mereka yang meninggal duluan. Kenapa itu? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, maka tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan dan tidak ada daya pada kita untuk mengelak. Begitu juga dalam artian secara syar'i. Aku ini hambamu ya Allah. Segala apa yang kau perintahkan maka aku harus laksanakan. Segala apa yang kau perintahkan aku harus laksanakan, dan segala yang kau larang harus aku tinggalkan. Ini konsekuensi apa? Konsekuensi seorang hamba. Hamba yang baik adalah hamba yang tidak pernah menolak, tidak pernah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah halalkan untukku, maka itu yang harus aku ambil. Apa yang Allah haramkan untukku, maka itu harus tinggalkan. Ya, itu bukti seorang hamba. Kemudian wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Wa ana ala ahdika, dan aku akan berada di atas apa yang engkau perintahkan. Aku akan selalu berada di atas apa yang engkau perintahkan. Ana ala ahdika. Kemudian wa wa'dika, dan aku meyakini janjimu atas apa yang engkau perintahkan kepadaku. Janji Allah Subhanahu wa taala apa? Allah akan membalas setiap kebaikan dengan kebaikan dan membalas keburukan dengan keburukan. Ya. Kemudian janji Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap kebaikan sekecil apapun akan dilihat dan akan dibalas. Sebaliknya keburukan sekecil apapun akan terlihat dan akan dibalas. Seorang mukmin meyakini itu. Meyakini janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, aku akan berusaha melaksanakan segala kebaikan yang kau perintahkan dan menjauhi segala larangan yang kau larang, mastata'tu, semampuku artinya aku akan berusaha melakukan itu sampai kemampuanku habis. Bukan semampuku samampuna, bukan. Ya, kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu sampai sesuai dengan kemampuan kita yang terbaik, itu yang kita lakukan.
Kita tidak akan mengambil yang paling jelek, yang paling ringan, kecuali kalau kita memang tidak mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa 'alal janb." Ini contoh yang dimaksud dengan mastata'tu, semampuku itu. Kata Rasulullah, "Sholli qa'iman." Salatlah kamu dengan berdiri. Ya. Salat dengan berdiri. Artinya di awalnya. Ya, setelah takbiratul ihram itu berdiri untuk baca iftitah, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, baca ayat. Nah, itu berdiri. Setelah itu ada ruku, sujud. Jadi berdirinya itu di awalnya. Nah, jadi di awalnya berdiri. Itu yang harus dilakukan. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau tidak mampu berdiri, karena apa? Karena sakit misalnya yang tidak memungkinkan untuk berdiri, atau karena kondisi yang tidak memungkinkan berdiri, seperti orang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana sholat di atas perahu di laut. Sholat di atas perahu bagaimana? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Sholli qa'iman. Sholat berdiri. Illa anta khafal gharq, kecuali kalau kamu takut tenggelam. Pernah sholat di atas perahu? Belum. Siapa yang pernah sholat di atas perahu? Oh, belum. Sama saya juga belum. Ya, tapi bisa dibayangkan kan perahu. Apalagi kalau ada ombak misalnya. Ya, kalau perahunya di atas sungai, air tenang atau di kolam nggak masalah. Ini mah di laut ada ombak gitu. Datang waktu sholat, harus berdiri kalau bisa. Kalau tidak apa? Duduk. Kenapa duduk? Karena tidak bisa berdiri. Ya. Orang yang sakit juga, sekarang sholat bisa berdiri. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, fa'ala janb, berbaring. Berbaringnya sesuai dengan kemampuan. Sampai kalau berbaring tidak bisa, kata Rasulullah SAW apa? Fa'aumi ima'an, maka gunakan isyarat mata, ya. Hanya berbaring mengarah ke kiblat nggak bisa. Terus tidak bisa berbaring, apalagi telungkup misalnya. Atau dalam kondisi apapun, ya, orang itu harus sholat sesuai dengan kemampuannya. Dan itu harus kita tekadkan dalam diri kita, bahwa kita akan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Kita akan berusaha melaksanakan itu. Ya. Makanya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, hadis, man lam yagzu wa lam yanwil ghazwa wa lam yuhaddits nafsahu bihi famata ala syu'batin min nifaq. Kalau orang tidak berperang jihad di jalan Allah, tidak pernah berjihad di jalan Allah, dan tidak pernah berniat untuk jihad, tidak pernah berniat untuk jihad di jalan Allah, dan tidak pernah terdetik dalam hatinya sedikit pun untuk berjihad di jalan Allah, maka kemudian dia mati, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah. Berarti apa? Itu jihad, ya. Jihad dalam arti cara jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan
setan, jihad melawan orang kafir, jihad melawan orang munafik, jihad melawan orang fasik dengan setiap sesuai dengan medannya begitu kan. Artinya setiap orang itu harus punya keinginan untuk jihad. Kemudian dalam ibadah-ibadah yang lain, haji misalnya, seorang muslim harus haji, harus berhaji. Kalau tidak, dia berniat untuk haji. Jangan sampai mengatakan, mau kealamaan jika haji teh kondisinya seperti kieu mah. Itu mah salah itu. Ya, berarti dia tidak tidak menyatakan wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dalam semua amalan, ketika kita mendapatkan hadis, ya, contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan ini, oh ini sunnah, yang ini wajib, itu kita harus berusaha, ya, harus berusaha untuk melaksanakannya. Minimal kita berniat untuk melaksanakannya. Jangan sampai tidak ada, ya. Jangan sampai seperti apa yang dikatakan oleh seorang ulama. Kalau di zaman dulu para sahabat itu melaksanakan ibadah yang sunnah karena sunnah. Tapi di zaman sekarang orang meninggalkan yang sunnah karena sunnah. Paham maksudnya? Kalau orang dulu itu, para sahabat, para tabi'in itu berusaha untuk melaksanakan sunnah semampunya. Karena apa? Oh, itu sunnah, maka harus dilaksanakan. Berbeda dengan zaman sekarang, banyak orang yang itu pekerjaan apa hukumnya sunnah, sunnah. Kita mah yang wajib-wajib aja. Ini jangan sampai seperti itu. Ya. Ada pekerjaan amalan wajib, kita laksanakan. Nggak bisa niati, kita akan melaksanakan. Ini ada amalan sunnah, kita laksanakan. Paling tidak bisa, kita menyesal karena tidak melaksanakan. Sholat tahajud misalnya, ya mulai. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak dapat pahala. Kalau tidak dikerjakan ya dapat pahala. Apakah kita suka melaksanakannya? Apakah kita belum bisa melaksanakannya tapi kita berkeinginan untuk melaksanakannya? Apakah kita sama sekali tidak ada keinginan untuk melaksanakannya? Ini yang ketiga, ini yang berbahaya. 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 Apa masanya Rasulullah SAW memerintahkan sholat berjamaah? Kita laksanakan. Kalau tidak bisa karena udzur, kita menyesal, kenapa? Kemudian selalu ada niat dalam hati, saya sholat itu harus berjamaah. Karena apa? Rasulullah menyuruh berjamaah. Kemudian Rasulullah juga menjanjikan pahala yang berapa kali perbedaannya? Sholat berjamaah dengan sholat sendiri itu, berapa kali lipat perbedaannya? 27 lipat atau 27 derajat. Ya, 27 lipat, 27 derajat. Artinya perbedaan sholat sendiri dengan berjamaah itu berapa persen perbedaannya? Berapa persen perbedaannya? Kalau sholat sendiri 1%,
Berarti sholat berjamaah itu berapa persen? 27%. 27 kali lipat. Kalau sholat sendiri itu nilainya 10, maka berjamaah itu 270, 27 kali lipat. Berarti kalau misalnya sholat sendiri itu untuk mencapai nilai berjamaah itu harus apa? Harus 27 kali sholatnya. Ya kan? Ini kalau sholat berjamaah 27, sholat sendiri cuma 1. Berarti untuk mencapai ini harus 27 kali sholatnya. Kan capek. Ya, dan buat apa 27 kali? Tidak diperintahkan untuk karena saya mah sholat di rumah, sholat subuhnya 27 kali 2 rakaat. Boleh? Nggak boleh. Kita kehilangan nilai. Sudah kehilangan nilai. Permasalahannya apakah kita menyesal atau tidak? Nah, ini yang membedakan. Nah, makanya Allahumma wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Berusaha semampu mungkin untuk melaksanakan setiap perintah Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, dan berusaha meninggalkan larangan Allah, baik yang haram maupun yang makruh. Seperti itu. Kemudian a'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku berlindung kepada Allah dari apa? Dari keburukan. Dari keburukan, semua keburukan. Termasuk keburukan diri sendiri. Ya. Seperti yang kalimat yang selalu dibaca, Allahumma Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan diri. Sama ini. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Artinya, ya Allah, lindungi diriku agar jangan sampai melakukan keburukan. Yang kedua, ya Allah, lindungi diriku agar tidak mendapatkan balasan buruk dari keburukan yang aku lakukan kalau aku tidak mampu menahan diri dari keburukan itu. Apakah kita bisa mengelak dari perbuatan buruk kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa. Ya. Karena perbuatan buruk itu daya tariknya lebih kuat. Perbuatan buruk itu daya tariknya lebih kuat daripada perbuatan baik. Kenapa? Karena setan itu mengerahkan semua pasukannya. Sampai Allah mengatakan apa? Bi khailika wa rajulika. Pasukan pejalan kaki dengan pasukan berkuda. Pasukan artileri dengan kavaleri. Itu setan itu untuk menyelewengkan Pak Saiful itu menggunakan beberapa pasukan. Kita aja nggak lihat begitu. Untuk menahan Pak Saiful supaya tidak ke masjid sholat berjamaah itu berapa pasukan tidak terhitung. Berarti kalau bisa mengalahkan, kita minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala, karena bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sulit. Sebanyak apapun pasukan yang dikerahkan oleh setan untuk menghalangi kita dari kebaikan, bisa dihilang, bisa dikalahkan. Tuh betapa banyak keburukan yang mudah sekali kita lakukan.
mudah sekali kita lakukan. Apalagi di zaman sekarang ya, ketika HP ini di tangan kita, mudah sekali melihat aurat perempuan kan? Betapa mudahnya ya. Sementara kita tidak merasa bahwa itu dosa. Seringkali begitu ya, keburukan-keburukan yang kita lihat, yang seolah kita tidak mampu menahan diri kita dari melakukan. Makanya kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari keburukan. Kemudian juga kalau ternyata kita melakukan keburukan, maka kita dilindungi dari akibat buruk perbuatan itu. Ya, karena yakin bahwa setiap keburukan itu pasti ada akibatnya. Yang tidak terasa, akibat yang tidak terasa itu lebih banyak daripada yang terasa. Itu tergantung sensitivitas kita, sejauh mana sensitif kita terhadap balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini contoh yang sering saya sampaikan. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah merasakan sulitnya menghafal sebagai sebuah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena melihat betis perempuan tersingkap tidak sengaja. Melihat betis perempuan tersingkap angin, tidak sengaja melihatnya, dan si perempuan itu juga tidak membuka gitu kan ya, terbuka auratnya juga tidak sengaja. Itu sudah membuat Imam Syafi'i merasa, aduh, ini jadi sulit menghafal. Kenapa? Oh, karena dosa itu. Ya. Jadi melihat aurat tidak sengaja itu bagi Imam Syafi'i dosa. Terasa dosa, maka terasa akibatnya, terasa hukumannya. Kalau bagi kita aman-aman saja melihat aurat yang dibuka sengaja dan melihatnya juga sengaja, kemudian kita tidak merasa ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Apa hukumannya? Hari ini melihat aurat berapa kali, apa hukumannya? Nggak ada. Merasa sulit menghafal karena memang tidak biasa menghafal, nggak ada masalah. Imam Syafi'i menghafal itu satu kebutuhan, tidak sulit, wah terasa. Ya, tapi justru ini yang berbahaya. Justru ini yang berbahaya, ketika hukuman Allah Subhanahu wa taala itu tidak kita rasakan dan kita merasa aman dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Ini yang sangat berbahaya. Nah, itulah yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lindungi aku dari yang seperti itu. Jangan sampai kalau aku melakukan dosa kemudian dibiarkan dan merasa nikmat dalam dosa itu. Ya, merasa nikmat dalam dosa itu hukuman yang sebenarnya lebih berat daripada hukuman Imam Syafi'i. Jadi sulit menghafal. Ya. Kemudian dilanjutkan, abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui nikmatmu kepadaku. Aku mengaku bahwa betapa banyak nikmat yang kau berikan kepadaku. Ini pernyataan yang perlu kita resapi begitu ya, bahwa seringkali kita tidak mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada satu detik pun yang lepas dari nikmat Allah. Kenapa kita hidup? Ya, bisa lepas dari nikmat Allah satu detik pun? Bernapas, berkedip, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Misalnya bisa minum, ada air bisa minum. Kadang kita tidak merasa oh itu nikmat besar bisa minum, artinya bisa makan makanan, bisa masuk ke dalam tenggorokan, kemudian ke dalam kerongkongan, kemudian masuk ke dalam perut. Itu hal yang biasa kan terjadi tanpa kita rasakan bahwa itu adalah nikmat besar. Tapi kalau kita melihat orang yang tidak bisa memasukkan makanan ke dalam kerongkongan, apalagi ke dalam perutnya, di rumah sakit banyak seperti itu. Minum keluar lagi, makan keluar lagi. Bukan karena tidak ada makanan, bukan karena tidak ada minuman, bukan karena tidak ada uang untuk membelinya, banyak uangnya. Tapi ketika nikmat itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, baru terasa bahwa yang seperti itu adalah nikmat besar, tidak ada yang kecil. Maka Abu ulaka bi nikmatika alayya, resapi bahwa hidup kita ini benar-benar tidak pernah lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tidak boleh lepas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat itu digandengkan dengan wa abu laka bidzambi. Wa abu laka bidzambi, dan aku mengakui dosaku. Aku mengakui dosaku. Setiap saat mungkin, setiap menit banyak dosa yang kita lakukan. Berhubungan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah setiap nikmat itu sudah kita syukuri? Setiap nikmat itu sudah kita syukuri? Apa bentuk syukur dari terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, mengakui. Kemudian mengucapkan apa? Rasa syukur, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga apa? Menggunakan nikmat itu untuk kebaikan, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh. Apakah setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sudah kita syukuri dengan 3 syukur itu? Sulit ya untuk kita lakukan sebenarnya. Coba satu nikmat aja sebut, misalnya nikmat berkedip. Berapa kali berkedip dalam sehari? Tidak bisa dihitung, tidak bisa dihitung berkedip. Setiap kedipan itu sudah dibalas belum dengan syukur? Sudah kita syukuri belum setiap kedipan mata itu? Setiap tarikan napas sudah kita syukuri atau belum? Kalau kita bisa melihat, bisa berkedip, apakah benar kita sudah gunakan mata ini untuk ketaatan kepada Allah saja, atau sebaliknya justru kita gunakan untuk maksiat kepadanya? Nah, ini yang harus kita akui, bahwa ternyata banyak nikmat yang seharusnya kita syukuri dan kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru tidak kita syukuri atau belum kita syukuri atau tidak kita syukuri dan belum kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Kalau dalam sehari 24 jam kali berapa menit? Berapa menit? Kali berapa menit sehari itu? Enggak 1 jam, 1 hari 24 jam. 1 jam berapa menit? 60. 1 menit berapa detik? 60 detik. Nah, itu berapa kali? Ya, kita tidak bisa menghitung kedipan mata itu per berapa detik karena belum pernah diperhatikan, begitu kan. Karena juga kita mungkin tidak ada niat untuk mensyukuri nikmat berkedip itu, nggak pernah terdetik dalam ingatan kita. Makanya yakin bahwa dosa kita ini terlalu banyak. Dosa kita ini banyak. Nah,
Kalau ini sudah bergabung, ya, terkumpul dalam hati kita pengakuan akan nikmat Allah dan pengakuan akan dosa yang kita lakukan. Ini adalah pintu yang paling kuat untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah itu apa? Baru faghfirli. Ya Allah ampuni aku. Ya Allah ampuni aku. Perkataan ya Allah ampuni aku itu akan bermakna kalau kita mengakui segala dosa kita. Ya. Oh, kita mengucapkan istighfar, astagfirullah, Allah maghfirli, tapi kita tidak tahu dosa apa yang kita lakukan. Itu akan berlalu begitu saja. Ya, contoh misalnya setelah salat, assalamualaikum, astagfirullah. Minta ampun dari apa itu? Minta ampun dari apa? Dari dosa. Dosa apa? Dosa salat. Kok salat berdosa? Kita mengakui bahwa dalam sholat kita ada kesalahan, ada kekurangan, maka kita ucapkan astagfirullah. Ya, tapi kalau astagfirullah tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi sebelumnya, itu tidak ada maknanya. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan ya Allah ampuni aku, itu adalah permohonan yang terbaik setelah kita mengakui betapa banyaknya dosa kita. Ya, dosa secara umum dan dosa dari setiap perbuatan buruk yang kita lakukan. Ya. Dan maghfirah yang kita minta, kata maghfirah itu artinya kita meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta dimaafkan. Kemudian kita meminta agar Allah jangan menyiksa kita, jangan menghukum kita. Kemudian yang ketiga, kita meminta kepada Allah agar menutupi keburukan kita. Itu maghfirah. Ya, artinya apa? Allah faghfirli artinya apa? Ya Allah ampuni aku. Ya Allah jangan hukum aku. Ya Allah tutupi keburukan. Tutupi keburukan, baik dari manusia ataupun yang lainnya. Ya, karena kalau Allah Subhanahu wa taala membukakan aib kita, tidak ada yang baik di sini. Ya, kalau saat ini orang kelihatan baik-baik, karena apa? Karena Allah menutupi keburukannya. Ya, saya misalnya, banyak keburukan pada diri saya, tapi Allah Subhanahu wa taala menutupi. Nah, itu yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfirli. Ya, faghfirli artinya apa? Ya Allah ampuni aku. Ya Allah jangan hukum aku dan tutupi kesalahanku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Kau. Ini pernyataan bahwa benar-benar hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengampuni dosa. Kemudian terakhir hadis ini menyebutkan faidah atau buah dari kita membaca Sayyidul Istighfar pagi dan petang. Man qalaha minan nahar, barang siapa mengatakan Sayyidul Istighfar itu di siang hari, muqinan biha, mungkin dengan keyakinan yakin bahwa Allah Ta'ala akan mengabulkan permintaan ini, permohonan ini. Kemudian
dia meninggal di siang hari itu sebelum datang sore. Artinya dari pagi sampai sore. Baca zikir pagi itu kapan? Setelah subuh, ya. Setelah subuh terus sampai asar. Nah, kalau hari itu baca yang meninggal di siang harinya, waktu zuhur misalnya, maka kata Rasulullah SAW bahwa minal jannah, dia itu termasuk ahli surga. Waman qala minal lail, dan barang siapa membaca sayyidul istighfar ini di sore hari, di malam hari. Kan ada yang mengatakan habis asar, ada yang mengatakan habis asar misalnya, terus sampai pagi. Ya. Dari pasar sampai pagi, paginya apa tadi subuh. Kalau dia meninggal antara asar dan subuh itu setelah mengucapkan ini, maka dia juga termasuk ahli jannah. Ya, maka jangan pernah ditinggalkan ini sayyidul istighfar. Satu kali di pagi hari, satu kali di sore hari, ya, dan pahami maknanya agar setiap lafaz kalimat yang keluar dari mulut kita itu sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Ya, ini kajian kita sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi bekal bagi kita di hari ini dan di hari yang akan datang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk selalu membaca ini. Ya, setiap pagi, setiap petang. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.